Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat grafik gradasi gabungan. Jadi dari sebuah hasil pengujian laboratorium, kita akan menggabungkan grafik gradasi butiran itu dengan spesifikasi atau persyaratan. Dalam hal ini kita ambil persyaratan dari STM. Nah, untuk membuat grafiknya, macam mana caranya, kita masuk ke Excel-nya ya. Baik. Nah, sekarang kita sudah berada di lembaran Excel. Di sini ada dua buah analisa saringan ya. Yang pertama, analisis saringan agregat halus yang akan kita kombinasikan grafiknya dengan spesifikasi dari ASTM. Nah, ini sudah diolah datanya ya. Jadi ada seperangkat saringan nomor 4 sampai nomor 100 dengan diameter lubang atau diameter butiran ini juga sudah ditentukan, sudah diketahui ya. Kemudian berat tertahan di atas masing-masing saringan ini dari sampel 500 gram, masing-masingnya sekian, bisa dilihat sendiri. Kemudian persentase tertahan. Nah, persentase tertahannya juga udah nggak dihitung lagi di sini, teman-teman ya. Jadi yang belum paham tentang persentase tertahan ini tuh bisa dilihat di video yang lalu. Kemudian di sini juga ada persentase tertahan kumulatif ya dari data ini tadi. Kemudian dihitung juga persen lolos kumulatif. Nah, jadi sekarang udah kita peroleh persen lolos kumulatifnya seperti ini ya. Kemudian ini akan kita buat grafiknya, akan digabung dengan spesifikasi dari ASTM ini, karena dia ada batas maksimum dan batas minimum ya. Jadi hasil dari pengujian kita ini di spesifikasi ASTM ini masuk apa enggak dia, apakah berada dalam rentang maksimum dan minimum, itu bisa terlihat dengan jelas dari grafiknya ya. Jadi ada upper limit, batas atas, dan ada lower limit, batas bawah. Nah, jadi ada nilai maksimumnya dan ada nilai minimumnya. Nah, untuk membuat grafiknya, untuk cara yang pertama itu kita bisa buat dari insert ya. Jadi dari insert kemudian dipilih di sini yang ini, yang EQ scatter ini kita pilih yang mulus ini ya, yang smooth. Nah, jadi ini muncul seperti ini, masih kosong teman-teman. Nah, kemudian ini kita paskan posisinya sebelum kita pindahkan mungkin ke bawah ya, kita kerjakan di sini di sebelah kanan. Nah, untuk memasukkan data persentase lolos kumulatif yang hasil pengujian dan dari spesifikasi STM ini, maka di cut ini kita klik kanan ya. Kita klik kanan. Kemudian kita pilih di sini ada select data di sini. Select data artinya pilih data ya. Select data. Nah, akan muncul jendela seperti ini. Jadi di sini select data source. Nah, di sini ada add ya. Jadi di sini kita pilih saja add. Add ini fungsinya adalah untuk memasukkan data dari persen kumulatif ini ya. Ini kita masukkan yang ini dulu, yang warna merah. Jadi kita ketik add di sini teman-teman. Nah, kita ketik add, akan muncul jendela seperti ini. Nah, ini untuk penamaannya. Di sini ada series name, ada series X values, dan series Y values. Nah, sekarang series name ini artinya namanya apa ya? Nah, nama yang persen lolos kumulatif ini misalnya kita buat di sini persen lolos saja. Artinya persen lolos dari pengujian kita ya. Ini kita buat namanya persen lolos. Kemudian series X values ini adalah sumbu X-nya ya. Jadi yang sumbu X-nya yang mana gitu. Nah, sumbu X di sini nanti akan kita masukkan diameter butiran, teman-teman. Jadi di sumbu X ini akan muncul nanti diameter butiran ini. Maka kita pilih di sini, bisa kita tekan tombol panah ini ya, atau langsung kemari boleh. Nah, misalnya ini kita tekan tombol panah. Nah, jadi terus kita blok yang ini. Oke. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian yang series Y values ini ada muncul kurung kurawal satu ini, kita hapus kurung kurawal yang satu ini. Nah, kemudian kita klik tombol yang ini. Nah, nanti tombol ini akan kita pilih adalah persen lolosnya ya. Persen lolos ini. Kalau tadi yang sumbu X-nya adalah
diameter lubang, ini udah masuk tadi. Kemudian yang Y-nya ini, seri C ini adalah persen kumulatifnya. Ini. Jadi kita tekan tanda panah ini, kita blok persen lolos kumulatif ini. Oke, kemudian kita enter. Nah, jadi grafik yang pertama sudah jadi, teman-teman. Nah, karena ini kombinasi, akan kita masukkan grafik yang kedua ya. Jadi ini boleh kita okekan. Ini yang pertama sudah selesai. Kemudian di card ini kita klik lagi, klik kiri, kemudian klik kanan. Klik kanan di sini kita pilih lagi nih select data. Kita masuk lagi ke select data. Muncul lagi jendela yang sama seperti tadi. Nah, kemudian kita pilih add lagi di sini. Add di sini fungsinya untuk memasukkan grafik yang kedua ya. Jadi grafik kedua nanti adalah hubungan antara diameter butiran dan batas maksimumnya yang tadi, persen lolos maksimum. Nah, oke, ini kita tekan saja add. Nah, muncul lagi jendela seperti ini. Ini kita buat misalnya yang maksimumnya apa tadi? Batas atas ya. Kita buat upper limit misalnya. Upper limit. Nah, oke. Kemudian yang X seriesnya sumbu X. Nah, sumbu X tadi yang ini ya. Nah, kalau tadi kita tekan pakai tombol panah ini. Nah, sekarang ini bisa langsung aja sebenarnya. Ini kita blok di sini langsung tanpa menekan panah itu tadi. Kemudian muncul sendiri di sini, teman-teman. Kemudian yang untuk sumbu Y-nya nanti akan kita pilih yang ini kan, yang maksimum atau upper limitnya. Ini kita hapus yang satunya juga, yang Y series ini. Ini kita blok. Nah, jadi boleh tekan tombol panah, boleh langsung ya. Boleh langsung kemari. Oke, ini sudah selesai grafik yang kedua, teman-teman. Ini kita pilih oke. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu akan kita masukkan diameter butiran dan minimumnya ini, persen lolos minimum yang yang spesifikasi dari STM nih, American Standard Testing on Material ya. Nah, jadi kita dengan cara yang sama, kita klik add lagi. Kemudian kita buat namanya misalnya tadi lower limit ya. Jadi batas bawah atau batas minimumnya, batas minimum. Ini kita buat lower limit. Sumbu X-nya tetap yang tadi, boleh kita pilih panahnya tadi, blok. Sumbu X-nya adalah diameter butiran tadi ya. Kita tekan enter. Kemudian yang sumbu Y-nya tentu yang ini, yang batas minimum itu kita hapus lagi yang satunya ini. Nah, kita klik langsung, boleh masuk kemari, blok supaya jendelanya nggak hilang. Nah, ini langsung teman-teman, ini oke. Nah, ini kita tekan lagi oke. Jadi meskipun ini udah selesai grafiknya, ini belum selesai ya. Kenapa? Karena di sini perlu kita buat penamaan dulu. Ini maksimumnya 100%. Yang ini diameter butiran ini kan dalam skala log ya. Nah, sekarang yang mana dulu kita kerjakan? Misalnya kita rubah dulu yang ini menjadi 100%. Maka di sini kita klik kiri dulu, kemudian kita klik kanan, kita buat format axis. Oke, muncul jendela seperti ini. Ini kita rubah maksimumnya jangan 120. Ini kita buat menjadi 100 ya. Itu persen lolosnya 100. Oke, itu sudah selesai, teman-teman. Nah, oke, ini biar lebih mudah nampaknya, kita geser aja ya grafiknya ke bawah supaya jangan tertutup oleh petunjuk itu tadi. Nah, ini kita geser grafiknya ke bawah seperti ini. Ini kita sesuaikan dengan ini. Kalau dalam pelaporan biasanya memang seperti ini ya, grafiknya dibuat di bawah, yang aslinya buat di atas. Nah, sekarang kita fokus ke grafiknya ya. Kita tidak lagi melihat ini ya. Oke, ini kita fokus ke grafiknya. Nah, sekarang untuk merubah ini ke dalam skala log, ini kita klik kanan di sini, teman-teman. Ini klik kiri dulu di sumbu X-nya, kemudian klik kanan, kita pilih format axis. Dari format axis ini kita pilih di sini log scale. Ini ya, logarithmic scale. Nah, ini sudah selesai grafiknya. Namun ini grafiknya belum bagus ini ya. Terlihat belum bagus. Kenapa? Karena sumbu Y ini berada di tengah. Nah, sekarang ini kita geser dulu nih. Persen lolosnya ini ke sebelah kiri ya, misalnya. Nah, kita klik lagi di sini, di sumbu Y-nya ini, kemudian kita klik kanan, kita tekan format axis ya. Dari format axis nanti pilih di sini ada label. Nah, di sini ada label.
Di label ini nanti kita ada pilihan di sini. Di sini ada pilihan next to axis, ada high, ada low. Kalau kita pilih next to axis itu seperti kondisi yang sekarang ya. Kalau kita pilih high, maka dia di sebelah kanan posisinya. Kalau kita pilih low, maka dia di sebelah kiri. Nah, kalau kita pilih non, hilang dia ya, tidak ada. Maka sekarang kita pilih yang low saja. Nah, jadi untuk Y axisnya kita pilih sebelah kiri. Nah, kemudian ini kan belum ada nama ya. Nah, jadi untuk penamaan ini kita buat dari sini. Dari klik di cardnya, kita pilih card tool. Ini bagian atas card tool. Kemudian pilih quick layout di sini. Quick layout, ambil aja yang sebelah kiri ini. Nah, sekarang kita rubah aja. Ini yang sumbu Y-nya menjadi persen lolos ya. Ini kita buat menjadi persen lolos. Persen lolos ini dalam persen. Nah, kemudian yang bawahnya adalah diameter butiran. Ini kita pilih kita tulis menjadi diameter butiran ya. Nah, tentu diameter butirannya dalam milimeter, teman-teman. Oke, ini bisa digeser ke kanan. Nah, ini tadi sudah langsung muncul ya keterangan dari grafiknya nih. Ini yang atas kita hapus saja. Nah, dari hasil analisa kita tadi, ini kan ada persen lolos kumulatif ya. Sekarang masuk apa enggak dia? Nah, ini kita lihat nih, kita klik di sini. Nah, ini ya, ternyata card kita ini berada dia di bawah upper limit dan di atas lower limit ya. Berarti ini gradasi butiran kita ini masuk ke dalam spek material ya. Jadi ini artinya agregatnya bagus ya, bisa digunakan sesuai dengan spesifikasi dari STM. Nah, kemudian yang bawah untuk memunculkan grid line-nya ya, ini kan enggak jelas juga nih, enggak kelihatan juga. Ini kita munculkan grid line-nya. Di sini kita munculkan minor grid line. Jadi klik kiri dulu, kemudian kita klik kanan. Kita buat di sini add minor grid line. Nah, ini teman-teman, ini udah muncul deh ya minor grid-nya, tapi agak kurang jelas ya. Jadi untuk memperjelas ini juga bisa kita perjelas. Ini kita klik lagi sebelah kiri, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih format minor grid line. Format minor grid line, nanti kita rubah ini warnanya nih. Warnanya dirubah misalnya menjadi biru ya. Nah, ini kalau terlalu jelas kita pilih biru yang agak muda ya. Ini bisa banyak pilihan teman-teman. Nah, kita pilih yang seperti itu. Nah, kemudian ini keterangan untuk legend nih. Legend nih kalau misalnya kita pingin masuk ke dalam, ini bisa aja kita buat seperti ini ya. Ini kita klik dulu, kemudian kita klik kanan. Di sini ada format legend. Format legend. Ini format legend. Kalau kita pingin dia posisinya di atas, maka kita tekan top sini. Nah, jadi dia akan langsung bergeser ke atas. Kalau pingin di bawah, kita tekan bottom. Ini akan langsung ke bawah. Dan ini bisa ditarik-tarik ini ya. Nah, kalau kita pingin di left kiri, maka seperti ini. Kalau kita pingin format legend ini di dalam ya, show the legend without overlapping the chart. Nah, ya kan? Ini bisa kita klik di sini supaya dia bisa masuk ke dalam grafik ini. Ini bisa kita geser-geser. Misalnya kita pingin legendnya itu berada di sini. Jadi yang biru ini adalah persen lolos yang dari hasil dari analisis saringan kita tadi. Kemudian yang upper limit adalah batas maksimum tadi ya, ini. Batas maksimum yang ini. Kemudian lower limit adalah batas minimum tadi. Nah, begitu caranya teman-teman. Untuk yang lain, untuk memperjelas, ini tentu bisa dilanjutkan ya. Ini misalnya mau kita jadikan font yang lebih besar, misalnya jadi 614 misalnya, ini boleh. Kemudian pingin misalnya kita rubah ini warnanya menjadi warna biru misalnya juga boleh. Ini juga kalau pingin dirubah menjadi biru, kemudian fontnya 14. Nah, ini tergantung kepada keinginan kita ya, gimana tampilan grafik kita itu sesuainya, cantiknya itu gimana. Jadi itu tinggal kita set dari sini nih, banyak pilihan ya. Nah, ini bisa kita set dari format sheet yang ada di sebelah kanan ini. Nah, secara
Umum begitu teman-teman ya, cara membuat grafik gradasi gabungan dari tiga material katakan ya. Jadi ada maksimum, ada minimum, dan kemudian ada kumulatif yang kita pilih dari hasil pengujian laboratorium. Nah, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.